salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Purwakarta, semester 8. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai etika dan profesi guru. Harapan saya adalah di akhir presentasi ini, kawan-kawan semua dapat memahami tentang etika dan profesi guru. Dalam memahami apa yang dimaksud dengan etika dan profesi guru, kita haruslah terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan etika dan profesi itu sendiri. Baik, sekarang saya akan mulai pembahasannya dari poin yang pertama, yaitu tentang konsep etika. Etika secara umum dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku orang sebaik-baiknya dengan pertimbangan moral-moral yang berlaku. Dengan adanya etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Dengan demikian, akan terciptanya suatu pola hubungan antar manusia yang baik dan harmonis, seperti saling menghormati, saling menghargai, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Menurut Krab 1998, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos atau etikos, yang berarti watak, kebiasaan, adat istiadat, dan tempat yang baik. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Sedangkan menurut Muslim tahun 1998, etika sebagai filsafat moral atau ilmu yang mendekatkan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami norma moral yang ada dalam kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika atau moral adalah aturan yang mengenai sikap dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat. Etika ini juga bisa sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dari yang buruk. Adapun perilaku etika meliputi pertanggungjawaban, pengabdian, kesetiaan, kepekaan, persamaan, dan kepantasan. Nah, ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama ada etika deskriptif dan yang kedua ada etika normatif. Apa sih etika deskriptif itu? Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang berbeda. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Sedangkan etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Pembahasan poin kedua yaitu profesi guru. Yang pertama yaitu profesi. Apa yang dimaksud dengan profesi? Menurut Webster tahun 1989, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang ingin ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang didapat dari pendidikan akademis yang intensif. Dan tidak semua pekerjaan bisa dikatakan profesi. Yang kedua, guru. Kata guru menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berbunyi, guru adalah orang yang kerjanya mengajar, seperti guru agama, guru bantu, guru besar, maha guru, guru kepala, dan guru mengaji. Pengertian guru seperti disebutkan pada definisi menurut Kamus Bahasa Indonesia sebenarnya merupakan pengertian yang global, namun untuk lebih mengkhususkan pengertian tentang guru secara rinci, yaitu guru adalah seorang anggota masyarakat yang berkompeten dan memperoleh kepercayaan untuk melaksanakan tugas pengajaran transfer nilai kepada murid. Yang ketiga, guru sebagai profesi.
Guru merupakan figur yang mempunyai amat paling agung dan berat tanggung jawab. Eksistensi guru terhadap deklarasi moral sangat krusial sekali karena baik buruknya moral suatu bangsa ini terletak pada pundak guru. Karena guru adalah sebuah titel terhormat dan beliau seorang pembawa misi mulia bagi kehidupan. Yang keempat, guru profesional. Apa sih guru profesional? Bagaimana bisa dikatakan profesional? Guru profesional adalah seorang yang meramu kualitas dan integritas. Mereka tidak hanya memberikan pembelajaran bagi peserta didiknya, namun mereka juga harus menambah pembelajaran bagi mereka sendiri karena zaman terus berubah. Nah, sekarang yang kelima, organisasi profesi guru. Keberadaan organisasi adalah untuk mencapai tujuan, dan tujuan itu tidak dicapai oleh individu yang bekerja sendiri. Tujuan akhir organisasi yang dibentuk oleh profesi adalah untuk memberi manfaat kepada anggota profesi itu, terutama dalam meningkat kemampuan profesional. Pembahasan yang terakhir yaitu etika profesi. Yang pertama, etika profesi. Etika profesi merupakan standar moral agar dapat dikatakan profesional, yaitu mampu memberikan sebuah keputusan secara objektif bukan subjektif. Maksudnya berani bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang telah diambil. Kedua, kode etik profesi. Nah, kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya, pemilik kode etik ini adalah organisasi kemasyarakatan bersifat nasional. Dalam kode etik ada banyak syarat yang harus dipenuhi, sehingga bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi kepada pelanggar kode etik suatu profesi. Sekarang yang ketiga, tujuan kode etik. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum, tujuan kode etik yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, dan untuk meningkatkan mutu organisasi kembali. Keempat, etika profesi guru. Guru profesional tidak hanya mengetahui tetapi paham betul melaksanakan yang menjadi tugasnya dan peranannya. Pekerjaan profesinya menggunakan teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual demi kemaslahatan. Yang kelima, kode etik profesi guru. Kode etik guru dirumuskan sebagai himpunan nilai dan norma yang sudah tersusun secara sistematik dalam suatu sistem. Nah, yang keenam, fungsi kode etik profesi guru. Fungsi kode etik guru di Indonesia sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Terakhir, kedelapan, perbedaan etika profesi guru di Indonesia dan di luar negeri. Di Indonesia dijelaskan bahwa untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki 4 hal. Yang pertama, pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang kedua, kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang menetap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan.
Sedangkan di luar negeri atau lebih tepatnya di Amerika Serikat, sebagaimana yang diuraikan dalam jurnal Educational Leadership 1993 dijelaskan bahwa untuk menjadi profesional seorang guru dituntut untuk 5 hal. Yang pertama, guru mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses pembelajaran. Kedua, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa. Tiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. Yang keempat, guru mampu berpikir sistematik tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalaman. Kelima, guru seyoginya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesi. Itulah materi mengenai etika dan profesi guru yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.